wabarakatuh. Mantap, luar biasa, semangat ya. Ini kayaknya udah makan 3 kali kayaknya. Oh belum makan? Nah, tak apa, ada nasi di luar nanti. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati anggota MPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andus Haji Ismet Abdullah yang telah hadir bersama dengan kita pada pagi menjelang siang ini. Beri tepukan untuk Pak Ismet. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Al-Azhar Pak Romi Rahmat beserta jajaran tenaga pengajar, guru, cigu-cigu, kemudian juga pengurus Yayasan Al-Azhar. Kita beri tepukan untuk bapak-bapak kita yang terhormat. Kemudian juga yang kita hormati pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Asosiat Profesor Siswanto Ismadi Mega, dosen Undrika. Beri tepukan untuk Pak Mega. Dan juga yang tak dilupakan para siswa dan siswi SMK Al-Azhar yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruntuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenalkan nama saya Dionaldi atau orang sering panggil Ustadz Rio. Saya adalah tenaga ahli kepada DPD Pak Dr. Andus Haji Ismet Abdullah, dan insya Allah saya akan memandu acara dari awal sampai akhir, di mana acara kita pada siang hari ini yang pertama pembukaan dari protokol yang kita anggap sedang berlangsung. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena acara kita ini adalah acara resmi, yaitu sosialisasi 4 pilar MPR pada siang hari ini. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga pembacaan doa. Yang keempat sambutan dari pihak sekolah SMK Al-Azhar yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kepset kita. Kemudian sambutan dan penyampaian dari anggota MPR RI Bapak Dr. Andus Haji Ismet Abdullah, dan juga membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR ini secara resmi. Kemudian foto bersama, dan kemudian nanti karena waktu juga kita hanya punya waktu setengah jam. Setelah itu masuk waktu zuhur, kita akan break ya, kita break sholat zuhur. Kemudian baru kita lanjutkan materi sosialisasi 4 pilar MPR yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Asosiat Profesor Siswanto Ismadi Mega ya. Karena setelah ini masih ada acara lagi, mungkin Pak Ismet dia tidak sampai selesai ya. Mungkin setelah zuhur ada lagi pertemuan yang lain, karena sangat padat ya hari ini, sore sampai malam kita acara terus. Mudah-mudahan Pak Ismet senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu mari kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik hadirin yang berbahagia, untuk berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama bermunajat, menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala selaya berdoa, dan insyaallah doa akan dipimpin oleh Ustadz Alpino. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bermunajat kepada Allah, kita akui dosa kita, istighfar bareng-bareng.
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وحق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Alvino yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melangkah pada acara yang keempat, yaitu sambutan dari pihak sekolah SMK Al-Azhar yang insya Allah akan disampaikan oleh kepala sekolah Bapak Kapolsek kita, yaitu Bapak Romi Rahmat. Kepada beliau waktu di tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Yang sama kita hormati orang tua kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ismet Abdullah selaku anggota MPR DPD RI Dapil Kepulauan Riau. Yang sama kita hormati juga narasumber kita Bapak Profesor Suswanto Ismadi Megah. Selamat datang Pak. Juga kita hormati Bapak Rio selaku MC, dan juga kami hormati PLT Yayasan Pak Asnul, Pak Effendi, Pak Zaki, dan Bapak Ibu majelis guru serta anak-anak kami yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin,
Pada siang hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu istimewa Bapak Ismet Abdullah. Perlu anak-anak kami ketahui, beliau ini adalah tokoh Kota Batam, tokoh Kepulauan Riau. Mungkin anak-anak belum lahir, beliau sudah menjadi pemimpin di sini. Dan berkat perjuangan beliau juga SMK Al-Azhar ada seperti hari ini. Ya Pak Ji ya, beliau saksi, sebagai saksi menyaksikan SMA Al-Azhar berkat bantuan dan perjuangan dari Bapak Ismet. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk beliau yang telah membangun dan memperjuangkan Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar Batam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada beliau. Jadi selamat datang Pak di Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar Batam. Jika ada hal yang kurang berkenan dari sisi penyambutan kami ataupun hal lainnya, kami mewakili dari Yayasan dan SMK Al-Azhar Batam, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedatangan Bapak hari ini bukan untuk yang pertama kalinya, dan insya Allah mungkin untuk berikutnya ada yang bisa datang kembali. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi beliau, dimudahkan segala urusan beliau dalam membangun masyarakat Kepri ataupun mewakili Indonesia. Terima kasih banyak. Oh iya, kami juga mengundang kepada Bapak untuk hadir pada tanggal 17 Januari dalam rangka Milad Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar Batam, tepatnya yang ke-40. Tepatnya ke-40, nanti insya Allah undangan menyusul ya Pak. Tapi secara lisan kami sampaikan hari ini, yaitu insya Allah tanggal 17 Januari kita akan melaksanakan Milad atau ulang tahun Yayasan yang ke-40, yang nanti tempatnya insya Allah menyusul. Mungkin itu saja dari kami Pak, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami sudahi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Kepsek kita. Baik, hadirin yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dan penyampaian dari Bapak Dr. Andus Haji Ismet Abdullah, di mana acara kita pada siang hari ini adalah sosialisasi 4 pilar MPR. Ya. Jadi Pak Ismet ini ada kalanya datang ke Kepri atau ke Batam sebagai anggota MPR, dan ada kalanya beliau datang sebagai anggota DPD. Jadi anak-anak kami juga perlu ketahui bahwa anggota MPR itu adalah gabungan dari 2 lembaga tinggi negara, yaitu DPD dan DPR. Ya. Jadi anggota DPD dan anggota DPR RI yang terpilih dan dilantik itu secara otomatis dia menjadi anggota MPR. MPR apa kepanjangannya? Iya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Jadi hari ini Pak Ismet datang pagi hari ini sebagai anggota MPR. Tapi nanti sore beliau menjadi anggota DPD, karena sore ini habis asar kita reses. Habis isya kita reses juga 2 tempat. Dia hari ini 4. Tadi pagi kita baru sosialisasi 4 pilar di MAN 1 Batam Segulung. Besok juga pagi sosialisasi 4 pilar, sore reses. Ya. Jadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kepsek, bagi siswa-siswi ketahui bahwa beliau dulu Kepala Otorita Batam periode 1998 sampai dengan 2005. Sudah ada yang lahir belum? Belum kan? Beliau sudah menjadi Kepala Otorita Batam dulu namanya. Sekarang namanya BP Batam. Dulu Otorita Batam. Ya. Kemudian pada tahun 2005 beliau menjadi Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau sampai 2010. Tepukan untuk Pak Ismet. Dan alhamdulillah pada pemilu tahun 2024 yang lalu beliau terpilih menjadi anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Yang sekarang sudah menjabat selama setahun lebih ya. Kemarin dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 ya. Sekarang sudah akhir 2025.
Dan juga sebelum beliau menyampaikan sambutan, mari juga kita sedekahkan Al-Fatihah untuk pendiri yayasan kita, yaitu Ibu Haja, Bunda Haja Helma Munaf ya. Karena memang kemarin Pak Ismet lagi di Jakarta ya. Jadi tidak sempat hadir, sehingga pas beliau datang ke sini kita berkunjung ke rumah ya Pak Zaki ya, ke rumah Pak Zaki. Dan memang kita awalnya mengagendakan adalah untuk kundang sebenarnya. Dia ada lagi namanya kunjungan dapil. Ternyata berubah menjadi sosialisasi 4 pilar. Maka kita mencari, saya berdiskusi dengan Pak Zaki, diarahkan kepada Pak Romi. Alhamdulillah terjadilah hari ini. Karena memang ini semua dadakan ya. Saya dapat berita juga dadakan. Dan yang dicari bukan sedikit pula, 7 Pak. 7 kita dikasih waktu tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 harus selesai. Makanya kelang kabut saya cari mana lah. Jadi yang lebih mudah itu memang SMK, SMA, di samping menambah pemahaman tentang 4 pilar MPR dan juga mudah mengumpulkannya. Kalau di umum kadang-kadang kita agak susah juga mengumpulkannya kan. Karena juga berbarengan dengan reses. Maka dari itu, mari kita sedekahkan Al-Fatihah untuk almarhumah Bunda Haja Helma Munaf. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhil marhumah Bunda Haja Helma Munaf. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu penyampaian dan sambutan dari Pak Ismet sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi 4 pilar MPR pada siang hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita berjumpa untuk membahas program MPR ya, yaitu 4 pilar MPR. Dan saya berbahagia sekali bisa hadir di Al-Azhar ya. Ini SMK semua? Campur-campur tak? SMK semua. Luar biasa. Tadi sudah disampaikan memang kita kehilangan, Kota Batam kehilangan tokoh pendidikan ya. Almarhumah Haja Helma Munaf, yang saya kenal sejak saya datang ke Batam. Saya datang ke Batam tahun 98 sudah ada. Beliau sudah ada dan SMK baru sudah ada juga ya. Belum ya? Oh SMA. Ya luar biasa. Perintis pendidikan ya, tokoh pendidikan bagi Kota Batam. Ya semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosialisasi MPR kali ini adalah sangat-sangat penting bagi Batam, bagi Kepri, bagi seluruh warga Indonesia dimanapun dia berada. Karena 4 pilar MPR ini, tahu kan 4 pilar apa saja? Apa saja? Yang terakhir apa? Jadi itulah yang merajut, yang mengikat kesatuan kita, seluruh rakyat dimanapun dia berada terikat dalam 4 pilar ini.
yang memperkokoh kesatuan kita, memperkokoh negara kita, sehingga negara kita tidak terpecah belah. Tidak seperti negara-negara lain di Eropa, ada negara Yugoslavia, silahkan lihat itu di peta, pecah belah. Negaranya luasnya tak besar, sebesar Pulau Jawa, tapi sudah berantakan, sudah terpecah jadi negara-negara kecil. Bayangkan dengan Indonesia yang negaranya nomor 5 terbesar di dunia, nomor 5. Negara yang paling banyak penduduknya nomor 5, Indonesia. Ada berapa jumlah penduduknya? Ada yang tahu? 286 juta. 286 juta, nomor 5 terbanyak di dunia. Dan tinggalnya pun bukan di satu pulau, tinggalnya di macam-macam pulau. Ada berapa pulau di Indonesia? Hah? Berapa? Ada 17.400 pulau. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Sampai tua nggak selesai. Jadi bayangkan, udah penduduknya nomor 5 terbesar di dunia, pulaunya banyak. Jadi kalau pecah belah satu sama lain, kacau. Karena itulah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari 2 lembaga DPR dan DPD, membuat program 4 pilar yang hari ini nanti akan disampaikan oleh Profesor Mega. Cuma terpotong dengan Jumat ya? Oh, Zuhur. Oh iya, Zuhur. Jadi penting sekali ya. Inilah yang memperkokoh kita, meskipun berbagai ribu suku bangsa, macam-macam agama, tinggal di macam-macam pulau yang 17.500 itu, tapi tetap bersatu. Dan satu kesatuan Republik Indonesia, dan dengan 4 pilarnya itu. Jadi ini penting ke depan ya, dan kalau tidak ada itu kita sudah bercerai-berai ya. Di Kepri saja jauh-jauh pulaunya. Ada Natuna paling jauh, ada Anambas, ada Bintan, ada Lingga, ada satu lagi Karimun. Ada 2 kota besar, Batam dan Tanjung Pinang. Ibu kota provinsi di Tanjung Pinang. Jadi di provinsi Kepri saja sudah begitu luas, apalagi Indonesia. Karena itu marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, tolong disimak nanti apa 4 pilar itu, bagaimana implementasinya, pelaksanaannya sehari-hari dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita mengutamakan persatuan, kesatuan, tidak membeda-bedakan dari suku mana, agamanya apa ya. Masing-masing pemeluk agama saling hormat menghormati, tidak saling menjelek-menjelekan. Juga dari suku ini, suku itu. Itulah majunya Indonesia, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia akan lebih maju lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya bahagia sekali datang melihat kemajuan di sini ya. SMK, SMA, SMP juga ada ya. Luar biasa. Alinda anak atau menantu ya. Jadi luar biasa Ibu Helma itu. Semangat saya Pak Ustadz. Ustadz Effendi.
saksi hidup ya. Dari dulu saya udah kenal beliau. Tokoh Batam juga ini. Luar biasa. Pernah dulu disebut ya, pernah orang yang belum pernah ke Batam di Jakarta, dia sebut apa itu Batam? Tak ada pendidikan, tak ada, nggak ada sekolah itu. Yang ada pabrik-pabrik aja. Saya datang kemari, saya lihat ada pendidikan, ada Al-Azhar, ada Ibnu Sina dan lain-lain. Apa? Kartini, ada pendidikan. Saya lapor sama Pak Habibie, nggak betul itu, ada itu pendidikan. Nah, mereka-mereka yang tidak senang dengan Batam, saya undang ke Batam, lihat sendiri. Baru mereka kaget bahwa di Batam ada sekolah, macam-macam. Jadi bersyukurlah semua siswa-siswi di sini bisa menempuh pengetahuan di Al-Azhar. Mudah-mudahan maju terus ya. Dan di tangan kalian lah nanti masa depan Batam ya. Ya, Ustaz ya. Kita udah tadbana. Jadi di tangan kalian semua lah masa depan Batam, dan jaga kesatuan Batam ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, juga terutama bagi seluruh siswa-siswi di SMA Al-Azhar ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan acara sosialisasi 4 pilar MPR dengan resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah yang juga telah membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR ini dengan resminya. Kemudian memang Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang luar biasa. Di samping di Baloi ini juga ada satu di Segulung ya Pak ya. Oh, Tiban juga ada. Ada Tiban, 3 tempat ya. Kebetulan saya di dekat dengan yang Segulung. Saya itu 3 tahun menjadi imam di Masjid Besar Darul Gufron. Ya. Jadi dan dulu saya juga 3 tahun jadi imam di Masjid Brimob Tembesi. Ya. Dan sekarang mengikut beliau sebagai tenaga ahlinya ya. Dan sebenarnya salah satu staf beliau ini istrinya juga ngajar di Al-Azhar, Muammar. Tepukan untuk Pak Muammar ya. Istrinya ngajar di Al-Azhar Segulung ya gitu. Makanya kemarin kita sangat sedih kehilangan almarhumah. Namun tentu semuanya kita berdoa dan berharap almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kami juga berkunjung ke rumah almarhumah, dapat berfoto dengan suami ya, dengan bapak mertua ya, walaupun sudah lama stroke ya. Sudah 20 tahun katanya. Ya, sudah 20 tahun stroke. Kita doakan juga semoga beliau cepat sembuh ya. Karena itu tadi perjuangan untuk pendidikan tak pernah pudar ya. Jadi semoga Al-Azhar tetap berkembang pesat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin juga karena waktu sholat zuhur sudah masuk ya. Jadi kita akan break dulu. Kita sholat zuhur, habis itu kita naik lagi. Jangan pulang ya. Ini baru selesai ujian ya? Hari ini terakhir ya? Kayak tahu juga saya kan dapat informasi di Pak Romi gitu. Jadi ngatur waktu ini sangat mepet kali. Jadi kata Pak Romi, kalau sempat lewat Pak Ustaz, Pak Rio, selesailah, pulanglah semua. Makanya diakali supaya ditahan, selesai ujian jam 11 kita langsung acara. Gitu.
Nah, nanti makan siang disediakan. Nah, sabar ya, sabar. Hanya sedikit waktu saja. Yang penting kita insya Allah mendapatkan ilmu ya. Mungkin itu saja untuk sesi pembukaan ini, dan mungkin Pak Ismet nanti juga akan ke tempat lain ya habis sholat zuhur ini. Namun sebelum itu mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Mark dari sini aja atau kemana-mana? Duduk aja. Oke. Jadi duduk aja ya. Duduk aja di tempat. Ismet dampingi Pak Mega, Pak Ustadz juga. Ya. Namanya Pancasila. Yang kedua Undang-Undang. Yang ketiga NKRI. Yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksud Bhinneka Tunggal Ika? Mantap. Untuk lebih tepukan untuk kita semua. Baik, untuk lebih sempurnanya mari kita dengarkan pemaparan dari narasumber ataupun pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Associate Profesor Dr. Siswanto Ismadi Megah. Beliau adalah dosen di Universitas Riau Kepulauan atau Unrika Batu Haji, di mana beliau juga alumni dari Malaysia sama dengan saya. Jadi kami dulu satu alumni di University Malaya Kuala Lumpur. Kemudian beliau PhD-nya di UTSM Johor. Oleh karena itu, beri tepukan aplaus untuk Pak Mega. Silakan Pak Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz Rio itu asisten ataupun staf khususnya Bapak Ismet. Kalau saya temannya aja nemeni Ustadz Rio. Teman sesungguhnya, bukan nemeni, teman satu angkatan. Fakultas saya sebelahnya. Saya di jurusan bahasa, beliau di sastra, sebelahan. Ketemu di Batam, itulah nasibnya. Beliau lebih dulu go internasionalnya, terkenal di mana-mana kan. Beliau ustadz. Kalau saya dosen biasa aja. Oke, kita mulai pelajaran. Kok pelajaran ya? Kalau ketemu mahasiswa, ketemu murid-muridnya cenderung ngajar ya. Padahal untuk belajar PPKN kewarganegaraan gurunya kan lebih dalam, lebih mumpuni. Kok masih ada sih sosialisasi? Kayak kalian tiap hari sholat, tiap hari mengaji. Kok masih ada pengajian? Kan tiap hari olahraga. Kenapa masih lihat pertandingan olahraga? Ini strength untuk menguatkan, mengingatkan aja. Ya. Juga kenapa sosialisasi perlu? Karena setelah reformasi, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, persatuan terhadap dinamika yang ada, keberagaman itu sudah agak turun. Maka dibuatlah bentuk namanya badan, yaitu DPD, mewakili yang non partai. Jadi Bapak Ismet tidak dari partai apa, walaupun dia anggota MPR. Ya. Kita mulai 4 pilar, seperti juga dalam beribadah. Ini Muslim semua ya kebetulan ya. Muslim. Ya. Namanya pilar itu kan tiang, penyangga kekuatan. Kalau orang Islam, orang yang menganut ajaran agama Islam dan menjalani sesuai syariatnya, tentu tiangnya itu sholat. Kalau kita sholat, itu menjaga agama kita, menguatkan agama kita. Kalau kita Islam tapi kita nggak sholat, ya rubuh. Tiangnya nggak ada. Jadi dia sama saja dengan tidak Islam sebelumnya, cuma dia deklaratif aja, deklarasi sudah saja dan di KTP-nya agama Islam. Juga di Indonesia sama, KTP-nya warga negara Indonesia, tapi tidak menjalankan itu juga sama, rubuh negara. Seperti disampaikan tadi Bapak Ismet, Yugoslavia, mungkin Anda tahu dalam sejarah, sudah nggak ada negara itu. Dulu zaman saya sekolah, itu ada. Bahkan
Bahkan kenapa perlu pilar? Tadi sudah saya sampaikan, rubuhlah negara itu. Seperti orang menikah juga, jika nggak ada pilar, pilarnya juga ada tanggung jawab tadi, kesetiaan, ya rubuh. Yugoslavia rubuh karena sudah tidak ada kesetiaan. Negara itu ada Yugoslavia, kalian udah nggak ada, zaman saya ada. Waktu saya SMA kelas 1, mungkin Pak Rio baru kelas 3, beliau lebih muda 2 tahun atau di bawah saya. Itu negara besar seperti Indonesia, bahkan Presiden Soekarno dengan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito itu mendirikan negara non-blok, tidak ikut blok barat Amerika, Inggris, Jerman, Prancis maupun negara blok timur Rusia, Cina maupun Korea Utara. Mereka netral. Indonesia sampai hari ini dianut netral. Nah, kenapa Yugoslavia ambruk? Karena pilarnya itu rubuh. Rumah keterjang tsunami, keterjang banjir kuat jika tiangnya itu kuat, dia nggak akan rubuh. Walaupun atapnya kuat sekuat apapun, kalau tiangnya itu nggak kuat, rubuhlah rumah itu. Juga negara sama. Kalau pilarnya itu tiangnya nggak kuat, maka akan rubuh. Pilarnya ada 4, salah satu itu rubuh, itu masih bisa berjalan. Kayak orang punya 2 kaki pilarnya. Kalau dua-duanya sakit, bisa jalan nggak? Kalau satu yang sakit bisa pakai jalan begini, bisa. Seperti juga negara. Ketika yang pertama digunakan adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi. Pancasila itu ideologi sebuah bangsa. Ideologi adalah apa? Keyakinan. Yakin dan diterapkan dan diamalkan dalam setiap diyakinkan. Jadi Pancasila jadi ideologi tadi adalah keyakinan kita, suatu yang digenggam. Kayak Anda ideologinya beragama Islam, diceritakan tentang agama yang lain, mungkin cuma mendengarkan tapi nggak diyakini. Kalau kita mohon maaf, sesuatu yang nggak ada, kalau kita yakini jadi ada. Contohnya apa? Tadi contoh yang sederhana, misalkan hantu. Saya dengan Kelvin generasinya berbeda, puluhan tahun bedanya. Kelvin tidak pernah ada doktrin ideologi yang masuk pikirannya tentang bahwa orang mati itu akan jadi hantu. Keyakinan dia nggak ada, maka dia lewat kuburan tengah malam nggak takut. Sementara saya meyakini bahwa orang mati itu setelah itu ada hantu keluar, karena menurut cerita dulu orang-orang tua dalam dongeng-dongeng, nonton film, saya yakini, maka saya takut kalau lewat kuburan malam-malam. Logika saya sudah nggak jalan ketika ideologinya sudah kuat, mesti takut lah. Sama dengan Pancasila, kalau Anda sudah nggak yakin, diceritakan kebenaran Pancasila seperti apapun, nggak akan bisa terima. Kalau Anda sudah yakin, di atas gunung akan dicari. Kayak Anda senang sama orang, saya suka si A, saya cinta si A, dilarang orang tua, akan nyari-nyari karena ideologinya apa? Dan nempel di hati. Ya, senyum mungkin pernah lakukan ya. Ya itu ideologi, cinta itu ideologi, ikatan batin. Ideologi mengikat di batin kita. Pertama Pancasila itu dulu ceritanya sejak zaman Majapahit sudah dicanangkan tentang persatuan oleh Mahapati Gajah Mada. Terus tahun 28 Presiden Soekarno gimana menyatukan seluruh jajahan yang bekas waktu itu masih Hindia Belanda, belum ada, sama dulu nggak ada negara Indonesia.
Sebelum Hindia Belanda nggak ada Hindia Belanda, yang ada kerajaan-kerajaan. Hindia Belanda datang awalnya berdagang, kerajaan Belanda datang, belum ada Hindia Belanda, berdagang. Setelah itu kok enak, orangnya disuruh-suruh bisa, diatur bisa, ditindas bisa, dan tanahnya subur. Lah, saya di sini aja saya kuasai, saya miliki dia, ditanamkan ideologi memiliki. Maka akhirnya seluruh Indonesia ini nurut sama Belanda, dari Sabang sampai Merauke, dari orang kulitnya coklat sampai kulitnya hitam, rambut lurus sampai rambut keriting. Karena apa? Belanda sudah menanamkan ideologi Hindia Belanda, diikat dalam satu kesatuan negara Hindia Belanda di bawah kerajaan Belanda. Jadi Belanda di Eropa, di Indonesia itu namanya Hindia Belanda, bawahannya namanya Gubernur Jenderal, provinsinya Indonesia. Nah, kenapa bisa? Belanda itu 350 tahun berkuasa. Indonesia berapa tahun? Indonesia belum ada 100 tahun. Belanda lebih lama, Hindia Belanda lebih lama, 300 tahun lebih kan. Kerajaan-kerajaan itu ratusan tahun. Nah, itu apa? Karena ada ideologi yang mengikat. Ada kerajaan 1000 tahun bertahan? Ada. Persia. Persia itu 2500 tahun bertahan sampai 79, baru berganti republik. 2000. Karena apa? Dia ngikatnya tidak memaksakan, tapi meyakinkan. Beragaman itu dibina. Indonesia kenapa bertahan? Yugoslavia yang sama-sama dengan Presiden Soekarno mendirikan gengnya, teman dekatnya. Indonesia, Yugoslavia, Tito, India Nehru, Mesir Gamal Abdel Nasir, 4 ini sama. Yang sudah hancur Yugoslavia karena adanya perbedaan yang ditonjolkan. Oke, yang pertama ideologi ya, keyakinan tadi di Pancasila. Pertama, Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, nggak Allah saja. Orang Hindu nyebutnya nggak Allah, yang menyebut Allah itu agama Semitik. Yahudi, Nasrani, Islam itu nyebutnya Allah. Cuma dialeknya kalau Nasrani Allah, kalau Yahudi Allah apa pakai O lah dia Yahudi. Bahasanya juga hampir sama-sama lah. Itu sama. Jadi pertama ketuhanan, yang pasti orang Indonesia harus berketuhanan di KTP-nya, walaupun dia jarang sholat, jarang ke gereja, jarang apa saja. Kedua apa? Manusia yang adil dan beradab. Gak apa-apa, yang namanya semangat itu kadang salah duluan. Ya apa Mbak? Apa yang kedua? Keadilan sosial bagi seluruh. Apa yang kedua? Apa yang kedua apa? Kemanusiaan. Nah, ingat. Harus manusia, yang diutamakan nilai manusianya. Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih dikafani, dibersihkan kubur manusianya. Yang agama Kristen harus dikasih baju yang bagus, di dalam kotak, dikubur. Yang Hindu Bali harus dibakar, itu memanusiakan. Yang mati pun dimanusiakan. Beradab, harus al-adab fauqul ilmi. Adab itu di atas ilmu. Orang pintar adabnya, kayak Ustaz Rio itu beradab, maka dia lebih banyak rezekinya banyak. Nah, yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kalau nggak bersatu, itu nggak akan kuat. Kayak sapu lidi itu karena bersatu mengumpul, jadi bisa bersihkan. Kalau coba satu, nggak akan. Nah, ya. Indonesia nggak akan kuat kalau nggak bersatu. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya. Rakyat itu kalau dituruti, dia akan berbeda. Jangankan seluruh Indonesia, satu kelas ini disuruh makan mesti berbeda pilihannya. Maka kerakyatan harus dipimpin ada yang mewakilinya, yaitu anggota MPR RI dari DPR. Kalau DPR itu dia mewakili dari partainya. Contohnya misalkan contohnya Ustadz Rio dari Partai Demokrat, saya dari PDIP, ini dari PKS, macam-macam, harus ada diwakili. Karena kenapa itu terjadi? Karena rakyat Indonesia ada yang senang beraliran tertentu.
Wah, saya pengen rajin banget sholat fanatis, pakai jenggot, pakai cingkrang, masuk PKS. Saya senang pakai sarung, pakai kopiah, masuk PKB. Saya pakai celana panjang, pakai kopiah, masuk Muhammadiyah. Nah, itu ada partainya berafiliasi ke situ. Nah, terus kalau saya nggak senang gitu-gituan, Pak, saya pengen orang bebas, ya saya milih anggota DPD. Itu bebas. Jadi semua sudah diwadahi dalam MPR RI. Jadi itu mewadahi, semuanya harus dipimpin. Jadi itu realisasi dari Pancasila tadi. Yang terakhir apa? Apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang bikin konflik adalah keadilan. Tadi misalkan ada jatah nasi, satu ngambil dua, satu nggak dapat, masih ada yang marah itu. Kelaparan satu, satu kekenyangan, dua-duanya sakit, satu kelaparan, satu kekenyangan. Nggak adil. Kalau nggak adil itu akan menimbulkan konflik. Siapapun, terlalu panas kita sakit, terlalu dingin kita sakit. Nah, itu harus adil. Dan adil harus seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dari Aceh sampai Merauke. Tapi kenapa yang timur kurang diperhatikan? Kan ada kan, itu kadang ada rasakan yang diperhatikan yang sebelah barat. Nah, tapi sekarang sudah mulai kesana kemari. Nah, pilarnya itu yang pertama kalau dijalani itu akan kuat. Yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Nah, semua tadi dari 5 sila tadi dikembangkan menjadi dalam pasal-pasal Undang-Undang 45 dijelaskan lebih rinci. Yang pertama apa? Dan negara itu berdaulat. Dan negara itu harus ada hukumnya. Setiap negara ada hukumnya. Indonesia menganut presidensial. Jadi kepala negara, kepala pemerintahan itu presiden. Jadi kuat banget di Indonesia. Kayak Turki republik presidensial. Singapura republik tapi parlementer, ada parlemen, ada perdana menteri sendiri, presiden sendiri. Nah, kalau Malaysia Pak, Malaysia monarki parlementer. Kerajaan tapi ada parlemennya, ada DPR-nya. Kalau di sana namanya ahli. Terus di Brunei kerajaan tapi absolut. Jadi raja itu undang-undang. Kalau raja pengen pakai undang-undangnya syariat Islam, ya Islam. Mengikuti undang-undang Prancis, Inggris atau yang lain terserah. Tapi raja itu punya kekuasaan mutlak. Nah, itu salah satu kedaulatan. Kedua, pembatasan kekuasaan oleh organ negara. Jadi kekuasaan dibatasi. Indonesia itu masih menganut res politika bahwa adanya DPR untuk check and balancing. Loh, kok ada DPR Pak? Gunanya apa? Yang utama ngecek. Karena presiden kalau nggak dicek suka-suka. Ada nggak presiden suka-suka? Presiden jatuhin DPR ada nggak? Ada. Presiden Gus Dur dijatuhin DPR, dicek, nggak sesuai GBHN. Presiden Soekarno, MPR, nggak diterima. Pertanggungjawaban setiap tahun kan ada undang tanggal 17 itu kan, tanggal 16 kan pertanggungjawaban, terus anggaran belanja negara kan. Kalau DPR nggak menyetujuinya, presiden bisa jatuh. Pak Habibie nggak bisa melanjutkan presiden, ya salah satu itu. Jadi normal, jadi bukan kesalahan kok. Pergantian itu normal. Pak Harto yang jatuhin DPR enggak. Dia sendiri mundurkan diri karena di demo. Jadi ada setiap presiden punya karakteristik tersendiri. Yang mulus itu Pak SBY sama Pak Jokowi. Kuat 2 periode terus. Zamannya berubah. Karena zaman sekarang sudah berbeda. Terus yang ketiga, negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia harus bersatu, kesatuan. Nggak bisa ditawar-tawar ke yang lain dalam bentuk parlemen. Indonesia pernah nyoba bentuk perdana menteri, pernah ada, gagal, sering kacau. Pernah mengganti undang-undang, juga sering kacau. Maka harus satu, negara kesatuan Republik Indonesia.
Karena sekarang sudah muncul gerakan yang anti itu, radikalisme macam-macam. Mereka punya ideologi sendiri, nggak mau mengikuti negara itu dianggap togut, jahat dan lain sebagainya. Itu dia punya, itu yang mecah nanti kesatuan. Karena apa? Kalau nggak dikuatkan gini, lupa, cuma mengingatkan. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia punya ratusan bahasa, ratusan suku, rasnya aja berbeda. Orang Indonesia Barat kulitnya coklat, Indonesia Timur kulitnya hitam. Itu aja berbeda rasnya, apalagi bahasanya. Yang kita sama rasnya aja, bahasanya beda. Mungkin Mbak ini bahasa apa? Orang tuanya apa? Padang. Mbaknya? Palembang. Ya kelihatan. Mana? Sumbawa. Mana? Padang. Ini aja yang Sumbawa dengan Palembang berbeda, dengan Padang berbeda kan bahasanya, walaupun rasnya sama, orang ras Melayu Austronesia. Nah, jadinya saya simpulkan, 4 ini kalau satu nggak ada, saya bilang tadi, bisa rubuh, bisa pincang. Contohnya Bhinneka, antar suku bertengkar. Di Batam dulu antara orang Flores dengan Batakan sudah saling membunuh. Kita takut keluar, kemana-mana takut, ekonomi hancur, hidup nggak tenang. Cuma gara-gara Bhinnekanya yang rusak. Nah, apalagi tambah 2 udah nggak pakai Pancasila. Ketika jadi khotib ataupun jadi penceramah, agamanya sama, jangankan dengan beda, nyalain ustadz itu gini, ustadz ini gitu. Tujuannya apa nyalain? Karena dia lahannya diambil, bukan kesatuan. Kalau dia bicara kesatuannya Islam, Tuhannya sama, nggak mungkin nyalain. Sholatnya juga sama jumlahnya. Karena yang nyalain itu melihat yang lain lebih hebat. Wah, sering dapat undangan. Wah, mobilnya bagus. Itu membuat itu ideologinya berubah dengan cara nyalain. Itu salah satunya. Nah, itu lewat Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika disatukan. Seperti itu. Terima kasih. Habis makan itu biasanya ngantuk kan rasanya. Memang enak sekali. Jadi saya buat serileks mungkin, nggak harus pegang-pegang. Makasih. Saya sampaikan pada pembawa acara. Assalamualaikum. Baik, tepukan untuk Pak Mega. Nah, ini kalau generasi apa namanya? Generasi Gen Z, bunyi-bunyi dia, wit. Luar biasa. Oke. Jadi apa yang sudah beliau sampaikan tentang 4 pilar ya, 4 pilar kita harus pegang ini ya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi perpecahan. Kita harus bersatu di dalam kesatuan negara Republik Indonesia ya. Karena kalau kita tidak amalkan, tidak jalankan pilar-pilar ini, itulah gesekan-gesekan sering terjadi. Seperti yang disampaikan tadi, di Batam ini pernah terjadi. Ya, waktu itu Pak Ismail menjadi kepala otorita Batam. Terjadi gesekan antara suku Batak dengan suku Flores, bunuh-bunuhan sampai orang takut, ke Barelang sana orang takut. Karena selalu dihambat di tengah jalan pakai parang, pakai celurit, banyak yang mati. Nah, sehingga dilakukan perdamaian 2 suku. Itu baru suku, ya. Belum lagi agama, ya kan? Belum lagi ras. Nah, inilah kita harus amalkan dan jalankan 4 pilar ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke.